Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen dan Bapak Guru Pamong. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari sebentar mendapat pemikiran yang baik dan dapat kita terima materi pembelajaran ini dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk doa belajar, Pak Guru pimpin sendiri. Silakan anak-anak mengambil sikap amusikarana. Om Awigena Mastu Namo Sidam. Om Saraswati Jayo Ya Nama. Om Sri Ganesh Ya Nama. Om Sidrastu Tatastu Ya Nama Swaro. Om Santi 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 Om. Bagaimana kabar anak-anak? Baik Pak Guru. Ya, semoga semua siswa-siswanya Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi kita selalu sebagai umat yang beragama selalu kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan, apalagi negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Saya mengingatkan kepada anak-anak agar menjaga protokol kesehatan. Keluar, jika adik-adik keluar, anak-anak keluar, pakailah masker, kemudian selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan banyak istirahat. Apabila itu kita lakukan, semoga virus itu tidak menyentuh tubuh kita masing-masing. Jadi anak-anak juga di rumah selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga harus menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari penyakit yang melanda negara kita saat ini. Baik, Pak Guru akan menampilkan lagu-lagu nasional, yaitu dengan judul lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan disimak anak-anak. Ya, anak-anak juga ikut menyanyi.
Ya baik, anak-anak sudah menyimak lagu tadi? Halo? Sudah Pak Guru. Ya, jadi kenapa Pak Guru menampilkan lagu nasional? Karena Pak Guru melihat siswanya Pak Guru masih banyak yang tidak hafal dengan lagu-lagu nasional. Nah, ini salah satu lagu nasional yaitu Pancasila. Jadi bagaimana kita sebagai siswa, sebagai warga negara yang baik, tidak memahami, tidak hafal dengan lagu-lagu Pancasila, lagu-lagu nasional. Karena dengan memahami lagu-lagu nasional itu kita dapat mengembangkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Ya, dan sebagai meyakini juga negara kita, Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak kalau tidak paham, tidak memahami atau tidak menghafalkan lagu-lagu nasional? Oleh karena itu, Pak Guru ya menampilkan video tentang lagu nasional. Nah, adik-adik pun nanti di rumah, Pak Guru harapkan juga seperti itu. Jadi ketika menggunakan media pembelajaran itu, jangan mencari lagu-lagu yang lain. Marilah lagu-lagu nasional itu kita pahami dulu. Kalau setelah itu kita pahami, silakan memutar lagu-lagu yang lain. Nah, itu bisa dipahami itu, anak-anak? Bisa Pak Guru. Ya, jadi nanti pertemuan ke depan, minggu depan, nanti Pak Guru akan tunjuk salah satu siswa untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Nanti masalah judul silakan anak-anak memilih sendiri, apapun itu judulnya. Jadi sehingga kalau ini kita terapkan setiap proses pembelajaran, jadi kita akan dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, itu anak-anak bisa dipahami? Halo? Bisa Pak Guru. Ya. Bisa Guru. Ya, jadi materi pada siang hari ini Pak Guru ajarkan kepada anak-anak yaitu tentang Pancasrada. Jadi dalam tujuan pembelajaran Pancasrada ini ada 3 yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Pancasrada. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian dari Pancasrada. Yang ketiga, menyebutkan contoh pelaksanaan Pancasrada. Nah, ini 3 hal ini yang kita ingin capai dalam proses pembelajaran Pancasrada pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik walaupun kita belajar siang, karena proses pembelajaran ini dibatasi, jadi kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran. Ya, kalau tatap muka itu hanya bergantian kita 5 orang. Nah, di dalam hal ini, dalam pembelajaran daring ini, kita bisa semua siswa bisa terakomodir dalam proses pembelajaran ini. Baik, Pak Guru lanjut. Jadi Pancasrada, pengertian Pancasrada. Jadi kata Pancasrada itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan srada artinya keyakinan. Pancasrada artinya 5 keyakinan umat Hindu. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu bagian-bagian Pancasrada. Bagian-bagian Pancasrada itu ada 5. Yang pertama itu adalah Brahman. Kedua itu adalah Atman. Yang ketiga adalah Karmapala. Yang keempat adalah Punarbawa. Yang kelima adalah Moksa. Jadi Brahman itu pembagian Pancasrada yang pertama, Brahman, yaitu percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi Wasu. Yang kedua, Atma,
percaya dengan adanya percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Yang ketiga, karma pala, yaitu meyakini adanya hasil daripada perbuatan. Yang keempat, punarbawa, yaitu kita meyakini adanya kelahiran kembali. Dan yang kelima adalah moksa, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Ya, jadi anak-anak, apa yang Pak Guru sampaikan yaitu tentang pengertian Pancasrada, kemudian bagian-bagian Pancasrada bisa dipahami itu? Halo, anak. Bisa, Ya. Bro. Ya, tolong dipahami sehingga proses pembelajaran pada siang hari ini ya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tujuan kita Pak Guru dengan anak-anak bisa tercapai. Baik, Pak Guru lanjut. Nah, itu bagian-bagian yang pertama itu Brahman atau Widi Sastra. Nah, untuk memahami bahwa Tuhan itu atau ide Sang Hyang Widi Wasa itu ada, dalam hal ini konsep ajaran agama itu mengenal dua konsep untuk mengenal Tuhan, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Di mana Nirguna Brahman itu tidak terpikirkan oleh atau acintya. Jadi kita sebagai umat atau makhluk ciptaan Tuhan sulit membayangkan bagaimana wujud Tuhan. Nah, konsep yang kedua adalah Saguna Brahman, di mana Tuhan yang dimanifestasikan dengan berbagai bentuk dan nama. Jadi di sini kita sudah bisa melihat wujud daripada manifestasi Tuhan dalam bentuk ya seperti konsep ajaran Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi di mana Brahma itu adalah sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Jadi sudah terwujud ya nama dan bentuknya. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi, konsep ajaran Trimurti. Nah, di dalam ajaran agama kita juga mengenal yang namanya Tripermana, yaitu 3 cara untuk memperkuat keyakinan terhadap Sang Hyang Widi. Jadi kita sebagai umat Hindu harus meyakini bahwa ide Sang Hyang Widi Wasa itulah ya yang menciptakan semua alam beserta isinya. Oleh karena itu kita harus perlu meyakini keberadaan beliau. Ya, konsep inilah yang disebut dengan ajaran Tripermana. Nah, di mana ajaran Tripermana itu yang pertama itu agama permana, yaitu keyakinan terhadap Sang Hyang Widi melalui cerita orang suci atau maharsi. Jadi karena wahyu atau sabda Tuhan itu diterima oleh para maharsi kita. Jadi maharsilah yang menyebarkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran tentang kesucian dalam ajaran agama Hindu kepada semua umat yang ada di seluruh dunia, di jagat alam raya ini. Jadi oleh karena itu, jika kita ingin memahami keyakinan itu lebih melalui cerita orang suci, nah lebih banyak harus kita melaksanakan, artinya bergurulah kepada maharsi, atau saat ini mungkin maharsi sudah tidak ada, nah gantinya itu ya orang suci atau guru yang mengajar baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu spiritual. Nah yang kedua Anumana Pramana, yaitu keyakinan terhadap Sang Hyang Widi melalui kesimpulan berdasarkan perhitungan yang logis. Jadi untuk memahami keberadaan Tuhan itu harus menggunakan logika-logika dan perhitungan yang sesuai dengan ajaran sastra.
Jadi tidak bisa dibantah lagi. Karena apa yang tertuang di dalam kitab suci kita, nah itulah keberadaannya. Jadi kita sebagai umat Hindu, keberadaan kitab suci Weda itu kita tidak perlu ada keraguan lagi. Nah, apa yang diperintahkan di dalam kitab suci kita itu Weda, nah itulah yang harus kita laksanakan. Nah, yang ketiga pratyaksa pramana, yaitu keyakinan terhadap yang widi sesuatu melalui pengalaman atau pengamatan langsung. Orang dapat merasakan langsung keberadaan Sang Yang Widi akan dilimpahkan ajaran suci untuk membimbing umat manusia. Jadi ketika kita meyakini Tuhan dalam hal ini pratyaksa permana, maka kita akan dianugerahi banyak kecerdasan, ya, kemudian memperoleh bimbingan, sehingga bimbingan yang kita peroleh itu untuk selalu menegakkan ajaran-ajaran Dharma sesuai dengan kitab suci agama kita, yaitu Weda. Nah, yang berikutnya Pak Guru lanjut. Yang kedua adalah Atma. Atma Srada. Jadi Atma itu berasal dari kata an dalam atau bernapas. Jadi setiap makhluk yang bernapas memiliki Atma. Atma itu adalah percikan kecil dari Sang Yang Widi. Dalam kitab Upanishad disebut Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atma itu tunggal adanya. Jadi Brahman itu adalah sumber daripada Atman, sedangkan Atma itu adalah percikan sinar suci yang ada pada makhluk ciptaannya. Nah, baik Pak Guru lanjut. Halo. 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 Masih Iya, semangat? Pak Guru. Masih semangat? Masih, Ya. Pak Guru. Masih, Oke, Pak Guru. Pak Guru lanjut. Jadi jenis dan fungsi Atma di sini. Jadi Iya, Pak. jenis Atma adalah untuk menghidupi manusia dan jiwa. Atma yang menghidupi manusia itu disebut dengan jiwatman. Kemudian Atma yang menghidupi hewan adalah janggama. Sedangkan Atma yang menghidupi tumbuhan adalah stawara. Jadi seperti Pak Guru katakan tadi, Atma itu percikan sinar suci Tuhan itu ada di setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Pak Guru secara garis besar Pak Guru sampaikan, ya, di alam semesta ini yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi Atma dalam masing-masing ciptaan Tuhan itu, nah seperti itu ya Pak Guru katakan tadi, jiwatman, janggama dan stawara. Nah, yang berikutnya adalah fungsi Atma. Jadi fungsi Atma itu adalah sebagai sumber hidup. Itu. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap baik buruknya karma makhluk yang bersangkutan. Yang ketiga adalah menjadi tenaga kehidupan sukma sarira makhluk yang bersangkutan. Jadi Atma itu berfungsi untuk menghidupkan makhluk ciptaan beliau. Jadi manusia, tubuh kita ini tanpa Atma tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, tubuh dan Atma ini terjalin menjadi satu sehingga muncullah kehidupan di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru sederhanakan seperti ini. Ibarat sebuah jam, itu mesin jam itu adalah badan kita, sedangkan baterai itu adalah Atma. Jadi kalau jam itu tidak ada baterai, tidak akan bergerak itu jarum jam itu. Tetapi kapan kita masukkan baterai, ada energi yang dikeluarkan oleh baterai itu sehingga mampu dia menggerakkan jarum jam itu. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, sama seperti kita. Makhluk tanpa Atma, makhluk ciptaan Tuhan tanpa Atma tidak akan berguna. Tidak ada manfaatnya.
Nah itu bisa dipahami anak-anak? Halo? Bisa Pak Ya, Guru. Pak Guru lanjut. Bisa, Pak. Ya, Pak Guru lanjut. Iya. Jadi Atma itu memiliki sifat-sifat. Jadi yang pertama itu Acendia, Adehya, Akledya, Acesya, Nitya, Sarwagata, Stanu, Acala. Apa nih? Sratana, Awyakta, kemudian Acintya, Awikara. Jadi Atma yang ada dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan itu artinya seperti yang di dalam sifat-sifat ini, Acedya itu tidak terluka oleh senjata. Jadi Atma itu adalah bagian percikan dari suci Tuhan itu tidak akan ternodai dan tidak akan terlukai oleh barang atau benda-benda duniawi. Jadi itu Atmanya itu ya. Nah, ketika kita akan meninggal dunia, ya Atma itu akan kembali ke sumbernya, yaitu Brahman. Hanya badan kasar manusia itulah yang akan ditinggalkan oleh Atma. Gitu. Sehingga badan itu kan terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Nah, makanya umat Hindu khususnya suku Bali, nah, ketika melaksanakan proses pengabenan itu yang tujuan pengabenan itu adalah mengembalikan unsur-unsur panca mahabhuta itu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi hanya badan kasar saja, Atmanya kembali ke sumbernya, yaitu Brahman. Ya, oke, Pak Guru lanjut. Nah, karma pala. Itu karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini, di alam semesta ini, ketika kita meninggal dunia, itulah yang akan kita terima. Kalau baik yang kita lakukan, baik pula yang kita terima. Begitu juga sebaliknya. Kalau kejahatan atau adharma yang kita lakukan, itu pula yang akan kita terima. Nah, dalam ajaran agama Hindu, karma pala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Sancita karma pala. Jadi di mana Sancita karma pala ini artinya dulu kita berbuat, belum sempat kita nikmati, dan kita nikmati pada kehidupan yang sekarang. Nah, yang kedua, Parada karma pala. Sekarang kita berbuat, sekarang pula kita terima hasilnya. Nah, yang ketiga, Kriyamana karma pala. Sekarang kita berbuat, belum sempat kita nikmati, di kehidupan yang akan datanglah kita terima pahala itu. Jadi bagian dari karma pala ini ibarat sebuah rantai. Ya, dulu kita berbuat, sekarang kita nikmati, sekarang kita berbuat, sekarang kita nikmati, sekarang kita berbuat, yang akan datang, kehidupan yang akan datang kita nikmati. Jadi ibarat sebuah rantai kehidupan, ya. Dan ini barang pasti, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam hidup ini, pasti itu akan kita terima. Karena itulah konsep ajaran karma pala yang menjelaskan seperti itu. Jadi Pak Guru menyampaikan kepada anak-anak, mari dalam hidup ini kita selalu berbuat kebaikan. Mari berlomba-lomba kita menanam kebaikan. Ya. Itu. Karena anak yang baik, anak yang selalu menjalankan ajaran Dharma, rajin atau melaksanakan perintahnya, itulah anak yang akan memperoleh kasih dari Tuhan. Jadi kalau kita selalu adharma yang kita lakukan dalam hidup ini, ya apalagi anak-anak masih sekolah SD, sekolah dasar,
ya. Di dasar sekolah dasar itu ibarat sebuah bangunan itu adalah pondasi. Ya. Jadi kalau pondasinya kuat, bangunan yang ada di atas pondasi itu akan kokoh. Jadi oleh karena itu Pak Guru menyampaikan kepada kalian, mari kita berlomba-lomba menanam kebaikan, berbuat kebaikan, ya. Habiskan kemampuan kita berpikir kita di tingkat SD, karena SD itulah seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, pondasi dasar dari sebuah bangunan. Jadi kalau sudah SD kalian meyakini keberadaan Tuhan dan memiliki pengetahuan yang luas, ketika anak-anak itu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi SMP maupun SMA, ini dasarnya di sini. Kalau kalian SD pintar, di SMP pasti begitu juga di SMA. Tetapi kalau sudah dasarnya kalian malas belajar di SD, hal itu akan terjadi pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pak Guru menyampaikan kepada anak-anak, mari ya, ajak teman-teman kalian, ya teman sebaya, adik-adik kalian untuk berlomba-lomba kita menanam kebaikan. Karena orang yang berbuat baik itulah akan memperoleh kasih dari Ide Sang Widewasa atau Tuhan. Baik, Pak Guru lanjut bagian yang keempat, yaitu punarbawa. Kata punarbawa itu terdiri dari punar, artinya lahir, dan bawa artinya kembali. Jadi punarbawa artinya lahir kembali. Nah, ada juga Pak Guru baca buku reinkarnasi, juga mengatakan kelahiran kembali. Ya, jadi kita sebagai umat Hindu meyakini tentang konsep ajaran punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian roh kita sudah disucikan melalui proses pengabenan atau penyucian roh itu, jadi atma itu akan lahir kembali, ya, lahir kembali meminjam tubuh yang berbeda. Nah, di mana atma itu akan dia menjelma? Di mana ketika dia masih hidup itu atma masih ada dalam tubuhnya, di mana dia itu pernah dilayani dengan baik, diperlakukan dengan baik, dan itu sulit dilupakan oleh atma itu sendiri. Makanya atma itu akan menjelma ke dalam di mana dia diperlakukan dengan baik itu. Jadi bisa saja atma itu menjelma di dalam lingkaran keluarga, bisa juga di luar keluarga. Jadi ya, ibarat itu seperti itu. Jadi tubuh manusia kita selalu berubah baju, tetapi tubuh kita sama. Coba kita bayangkan dari kecil berapa baju yang kita sudah pakai, sudah usang, kita buang, tapi tubuh kita tetap ini. Nah, inilah konsep itulah yang kita laksanakan, kita pahami, sehingga kita meyakini bahwa punarbawa itu memang kelahiran kembali itu, dan proses ini adalah sebagai penebusan kembali. Jadi ketika kita meninggal dunia, karma kita masih perbuatan kita masih banyak yang tidak baik, jadi kita masih diberikan kesempatan untuk lahir ke dunia ini untuk memperbaiki, untuk mengurangi ya karma-karma kita yang tidak baik menjadi karma-karma yang baik, sehingga ya kematian berikutnya itu menjadi lebih sedikitlah adharma yang kita lakukan, lebih pada kebenaran atau dharma yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga proses itu berjalan terus ya.
proses itu berjalan terus menerus antara kematian kemudian kelahiran kembali. Nah, mungkin berjuta-juta kali itu mengalami proses kelahiran dan kematian, ya, belum tentu juga moksa itu kita capai. Ya, itu. Jadi ketika kita mencapai surga, masih diberikan kesempatan kita juga menjelma. Ya. Padahal tujuan agama kita itu adalah moksartam jagatita. Yaitu tujuan agama kita adalah untuk mencapai moksa, menyatunya Atman dengan Brahman. Nah, yang terakhir yang Pak Guru sudah singgung tadi moksa, yaitu tujuan hidup agama itu adalah moksatan jagatita ya jati dharma, menyatunya Atman dengan Brahman. Jadi ketika kita mencapai moksa, ibarat juga saya ibaratkan seperti ini anak-anak. Atma menjelma awalnya itu seperti kertas yang baru yang masih putih. Ya, ketika kembali ke sumbernya Brahman harus sama. Sebersih itu, seputih itu, tidak ada noda. Nah, apabila jiwatma itu seperti yang Pak Guru katakan, bersih seperti kertas baru itu, maka kemungkinan akan mencapai moksa. Jadi ketika kita mencapai moksa, tidak akan mengalami proses kelahiran kembali. Jadi itu. Ya, jadi tujuan agama Hindu itu adalah moksa, menyatunya Atman dengan Brahman, bukan surga. Itu surga itu, ya, surga itu bisa juga kita peroleh di dunia ini secara skala. Nah, kapan Pak Guru banyak punya uang, enak rasanya, senang rasanya, Pak Guru merasakan bahwa oh Pak Guru saya merasakan surga dalam hidup ini. Tetapi kapan Pak Guru tidak punya uang, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, itulah neraka di alam semesta ini. Jadi neraka lah itu. Oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik, ya, sehingga kita selalu mencapai surga di dunia ini dan mencapai moksa. Atma yang ada dalam tubuh kita menyatu dengan Brahma. Ini orang yang percaya dengan adanya Brahman adalah dia meyakini bahwa Tuhan itu, sehingga dia melaksanakan persembahyangan, baik itu Trisandia, ya, kemudian setiap hari Purnama Tilam dan hari raya besar yang lainnya. Jadi kenapa dia bersembahyang? Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu artinya telah banyak memberikan kehidupan kepada makhluk di alam semesta ini. Yang berikutnya, tercatat adanya karma pala tadi, ya. Jadi coba anak-anak perhatikan gambar Pak Guru di situ. Ini gambar apa ini, Pak Gede Yudi? Halo? Halo? Halo. Ya, bisa dilihat di situ gambarnya Pak Guru? Bisa Pak Guru. Ya, ini yang Pak Guru tunjuk ini contoh orang apa ini? Gambar apa ini? Itu gambar anak-anak sedang menolong neneknya. Ya. Kemudian ini Widyawati. Iya Pak Guru. Ya, ini yang gambar yang Pak Guru tunjuk ini apa? Gambar orang berkelahi Pak Guru. Ya, jadi ini adalah siswa di sekolah yang memeriksa tas teman, kemudian ini belajar kelompok. Jadi harapan Pak Guru menampilkan gambar ini, anak-anak itu bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Bisa enggak membedakan? Coba kembali Gede Yudi, mana yang menunjukkan perbuatan yang baik dalam gambar ini? Yang gambar yang pertama Pak Guru dengan gambar yang berdiskusi. Ya, berarti anak yang sedang membantu dengan bekerja belajar. Ya, jadi Gede ini berarti Gede Yudi sudah bisa membedakan ini perbuatan yang baik.
sedangkan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi harapan Pak Guru, Tidak baik. ya, harapan Pak Guru, laksanakanlah gambar 1 dan gambar 4, yaitu menolong dan selalu belajar dengan baik. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana baik dan mana perbuatan yang buruk. Tetapi Pak Guru lebih menganjurkan kembali, selalulah lakukan perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang selalu berdasarkan atas ajaran dharma atau agama, sehingga kita selalu Pak. mendapat perlindungan dari Tuhan, ya. Baik Pak Guru, lanjut. Percaya adanya punarbawa, kelahiran kembali. Jadi ini proses yang Pak Guru jelaskan tadi, ya, lahir, besar, tumbuh, tua, meninggal, ya. Itu. Jadi inilah proses punarbawa. Manusia itu tidak akan bisa lepas dari konsep ajaran Trikona. Lahir, hidup, dan mati. Itu berkali-kali kita lakukan itu. Kita jalani. Ya. Kalau mampu kita mengurangi atau menyucikan atma kita atau jiwatma kita, maka akan tercapailah, ya, konsep ajaran Pancasrada yang kelima, yaitu Pancasrada. Itu. Moksa, ya, menyatunya Atman dengan Brahman. Jadi ini, ya, proses untuk menyatunya mencapai moksa ini, tahapan moksa ini harus keempat hal yang tadi itu harus kita lalui. Percaya dengan adanya Brahman, kemudian karma pala, Atman, punarbawa, ya, dilewati semua konsep itu, maka kalau kita mampu mengendalikan diri, mampu kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan lahir ke dunia ini, kita manfaatkan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip ajaran Dharma atau konsep ajaran Dharma, maka moksa ini akan kita peroleh. Jadi ketika kita sudah mencapai moksa ini, kita tidak akan terlahir kembali ke dunia ini. Kita akan berada di sumbernya, yaitu Brahman itu sendiri. Ya, itu. Ya, dapat dipahami tuh? Bisa, Pak. Ya. Ya, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan untuk materi Pancasrada pada siang hari ini. Jadi sebelum Pak Guru akhiri ini, tadi Pak Guru lupa mengabsen. Apakah hadir semua ini? Hadir semua anak-anak? Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Jadi ya, semoga semua selalu mendapat perlindungan dan kesehatan sehingga kita selalu bisa mengikuti proses pembelajaran walaupun lewat daring seperti sekarang ini. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan. Mungkin dari penyampaian saya itu, penyampaian Pak Guru, ada yang kurang paham atau yang mau bertanya, Pak Guru berikan kesempatan. Saya, Pak. Ya, silakan Widya. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Yesus. Pak Guru, saya mau tanya. Tadi dijelaskan tentang karma pala. Iya. Apa semua orang itu akan mendapatkan karma pala? Iya. Terima kasih. Iya. Baik, bagus sekali pertanyaannya Ilu Widya. Jadi semua makhluk ciptaan Tuhan di alam semesta ini tidak terlepas dari pengaruh karma pala. Jadi semua makhluk, ya. Jadi semua akan terikat oleh karma pala. Terlebih-lebih sebagai manusia, karena manusia itu diberikan kelebihan, ya, yaitu kepikiran. Ya, dengan pikiran itulah sehingga dia mampu membedakan baik buruk perbuatan itu. Jadi semua akan terpengaruh oleh karma pala, hukum sebab akibat. Karena ini hukum ya,
hukum yang abadi, tidak ada, semua terlepas dari itu karma apa? Ya, karma pala. Ya. Masih ada yang lain mungkin? Pak Gede. Gede Yudi, ada mungkin ditanyakan? Cukup jelas Pak Cukup Guru. jelas, ya, makasih. Jadi ya, tidak ada yang bertanya lagi. Masih ada? Tidak, Pak. Ya, jadi Sudah, Pak. Ya. Sudah jelas. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru berikan kesimpulan di mana dasar keyakinan umat Hindu itu adalah Pancasrada. Sebagai penguat keyakinan, dengan memahami ajaran Pancasrada akan mampu menumbuhkan sikap yakin terhadap ajaran Hindu. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan sejak dini, sejak bila perlu dari TK, SD, kita tanamkan keyakinan ini. Nah, apabila keyakinan itu sudah tertanam di dalam diri masing-masing, setiap siswa Hindu, maka Hindu ini akan ada untuk selamanya. Jadi Hindu ini ke depan ini tergantung kita, generasi muda. Kalau mampu memahami keyakinan Hindu, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Hindu itu akan ada selamanya. Tetapi kapan tidak keyakinan kita luntur, ya, apalagi ada pengaruh-pengaruh dari keyakinan-keyakinan lain, nah, maka disitulah Hindu akan mengalami kepunahan. Ya, itu. Jadi itu kesimpulan yang Pak Guru sampaikan. Kemudian di dalam Pak Guru akan berikan tugas di situ anak-anak. Ada 3 tugas yang Pak Guru berikan. Nanti dibuka di situ evaluasi. Modul sudah Pak Guru kirim. Itu ada 3 di situ. Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian Pancasrada, yang kedua bagian-bagian Pancasrada, ya. Yang ketiga melaksanakan contoh ajaran Pancasrada. Nah, itu nanti tolong dikerjakan, kemudian dijawab dengan baik sesuai dengan modul yang Pak Guru berikan. Pertemuan yang berikutnya itu tugas itu dikumpul. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, jadi itu yang Pak Guru dapat sampaikan pada pembelajaran Pancasrada sore hari ini. Ya, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Anak-anak sudah mau meluangkan waktu. Ini jam istirahat Pak Guru ganggu, tetapi ini untuk kepentingan kita bersama, ya, sehingga apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan ada maknanya, ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Baik, itu yang Pak Guru dapat sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, ya, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ya, kapan keluar pakailah masker. Nah, Pak Guru akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.